Sudah sampai Bank BRI Taipei Bridge. Yuk kita masuk yuk. Ada apa di sana? Musim dingin, Taiwan udah musim dingin. Perut bawaannya lebar mulu, kayak ngemil terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, tenaga yang kuat untuk menghadapi kenyataan hidup. Baik, untuk video hari ini saya mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya mengenai adanya Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI yang ada di Taiwan, tepatnya di Taipei, baru-baru ini. Bank tersebut melakukan grand opening atau pembukaan tepat di tanggal 30 November tahun 2021. Sangat baru banget. Sangat baru banget. Terus hari ini saya mau membahas mengenai ada apa di sana dan mengenai mau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan beberapa ada jawaban yang udah saya tahu karena kemarin pas saya kesana, saya juga melakukan wawancara, tapi pas wawancara aku hanya bertanya aja karena pada saat waktu wawancara aku juga sambil di sana juga kan aku melakukan pembukaan rekening, jadi aku nggak sempat melakukan wawancara sambil video gitu. Jadi aku cukup bertanya aja, terus ngumpulin semua jawaban dan aku cover sendiri, bikin video sendiri seperti itu. Untuk pelayanannya di sana itu bisa melakukan pembukaan rekening. Rekeningnya itu Bank BRI, tapi BRI Taiwan. Maksudnya BRI Taiwan itu Bank Rakyat Indonesia, tapi nyimpen yang khusus buat di sini ya. Nyimpennya itu kita nyimpen uang NT, bukan rupiah loh. Jadi kita nabung uang NT gitu. Kemarin aku juga buat. Sebenarnya saya kesana itu niatnya mau bikin rekening Bank Indonesia yang nyimpen uang rupiah, bukan uang NT. Terus karena di sana ditawarin, ya udah aku buka dua-duanya juga. Jadi aku punya bentar lagi, karena kan rekening yang Indonesia punya kan prosesnya 1 bulan, karena harus dikirim dari Indonesia ke Taiwan. Nggak bisa proses, maksudnya bikin di Indonesia, pembukanya maksudnya pembikinan dan pembuatannya itu di Taiwan nggak bisa, tetap pembukaannya itu dari Indonesia terus sudah jadi dikirim ke Taiwan gitu. Tapi kalau untuk yang pembukaan rekening yang nyimpen uang NT itu bisa dibikin di sini, langsung jadi di sini gitu. Kemarin aku juga bikin. Terus untuk ini dia BRI Saving Account. Untuk pembukaan rekening yang nyimpan uang NT ini, terus aku lebih sukanya itu nomornya itu nomor rekeningnya itu kayaknya digitnya itu mudah dihafal loh. 206 kali sama 143 gitu. Jadi kayak apa mungkin karena aku ini baru jadi berurutan gitu mungkin. Terus pembukaan yang pertama udah umum kan, setiap pembukaan rekening mesti ada saldo pertama gitu. Terus untuk saldo pertama ini minimal itu 1.000 lah. Kemarin aku ya udah nggak apa-apa, kata aku 2.000, ya udah jadi bikin aku ngisi 2.000 pertama setoran gitu loh. Tapi untuk minimalnya itu 1.000, di bawah 1.000 itu nggak boleh, minimalnya itu 1.000, terus maksimalnya ya bebas gitu. Terus kemarin kan karena ini kan bener-bener baru banget, aku bikin ini peresmiannya itu kan tanggal 30 November. Aku kesana bikin ini tanggal 2 Desember, berarti 2 hari setelah pembukaan grand opening Bank BRI-nya. Jadi di sana itu sebenarnya sih pelayanannya itu lengkap, semua udah ada.
cuman ibarat kayak toko baru itu, cuman penataannya aja belum, ya maksudnya belum pas gitu loh. Kayak ibaratnya untuk mesin hitung uang belum ditaruh di tempat yang pas, ditaruh di mana. Jadi pas kemarin itu dari pagi aku sampai siang nggak selesai bikin ini, sampai petugasnya itu minta maaf lagi karena ya lama, terus juga ngisi formulirnya salah lagi karena benar-benar dari staffnya juga kan baru, masih belajar semuanya ya. Dan aku yakin pasti sebulan 2 bulan ke depan bakal rame, bakal normal, bakal asli benar-benar bisa ngurus semua, yang maksudnya customer service yang datang itu bisa benar-benar cepat prosesnya. Terus di sana juga nanti untuk baru-baru ini hanya bisa melayani pembukaan rekening, selebihnya belum ada. Tapi adanya Bank BRI di Taiwan itu tujuannya banyak. Satu, pembuatan buku rekening NT ataupun rupiah. Nanti yang makanya ini pas kemarin aku bikin ini baru bukunya doang, ATM-nya katanya nunggu 1 bulan karena bener-bener belum ada gitu loh. Maksudnya belum siap, belum ada. Sebulan 2 bulan ke depan udah semua lengkap, aku yakin. Terus kemarin juga aku kan sempat bikin yang rupiah juga, aku juga udah ngisi formulir. Jadi untuk yang rupiah itu setoran pertamanya itu kemarin nggak dimintain sih, aku sempet tanya, kataku untuk setoran pertama gimana, terus dianya dari pihak staffnya itu ngomong, jadi nanti kalau rekeningnya udah di Indonesia nih udah jadi nih, terus nanti pihak bank bakal ngubungin kita, nanti pihak bank bakal ngasih nomor rekening baru kita itu, terus kita itu suruh transfer gitu untuk ngisi saldonya itu. Nanti bukti transfernya kita kirimin ke pihak bank BRI yang ada di Taiwan untuk konfirmasi gitu. Jadi seperti itu. Terus untuk persyaratannya baik buka ini ataupun rekening rupiah, persyaratannya itu ada ARC atau ID card Taiwan, terus juga ada Fucao atau apa sih, lupa Mandarinnya, paspor sama KTP Indonesia, kartu tanda penduduk Indonesia. Harusnya semua warga negara Indonesia harusnya punya ya, ini semua punya. Mungkin kalau yang di Taiwan biasanya kadang nggak dibawa, atau mungkin bikin dulu. Sekarang kan yang dulu kan belum elektrik, ada masa berlakunya. Yang elektrik kan udah seumur hidup, mungkin belum perekaman elektrik karena saking terlalu lamanya tinggal di Taiwan dan belum pernah pulang ke Indonesia, biasanya kayak gitu. Terus sama kontak kerja itu kayak maksudnya sebuah surat pernyataan bahwa kita itu kerja di sebuah perusahaan atau mungkin di majikan apa, kita kerjanya sebagai apa. Terus untuk itu nggak sepenuhnya harus ada itu juga sih, bisa juga kita ngasih kontak agensi, kantor agensi kita, atau mungkin kita ngasih kontak majikan kita. Nanti bakal pihak bank itu begitu kita kesana, begitu kita proses pembukaan rekening, pihak banknya itu bakal nelpon nomor majikan atau mungkin nomor agensi untuk menanyakan kamu itu, saya itu ibaratnya kerja di Taiwan itu di mana, bekerja sebagai apa, di nama perusahaan apa, atau mungkin nama majikannya siapa, begitu. Sebenarnya persyaratannya mudah banget kok, mudah, semuanya bisa. Terus kan banyak tuh, kemarin kan sempat aku kayak bikin minta itu sih, memberi pesan aja. Kan banyak kataku PMI yang ada di Taiwan itu kebanyakan nggak punya, maksudnya nggak ngebawa, nggak nyimpen fisik, bentuk fisik kartu ektp ini. Bisa nggak kalau cuma cukup paspor? Kataku kan paspor juga udah termasuk identitas kan, atau mungkin ARC juga udah termasuk identitas. Terus kata pihak banknya itu nggak bisa, cuman diberi keringanan, bisa berupa fotokopi
ataupun mungkin foto di HP juga bisa. Untuk KTP-nya bisa. Foto di HP misalkan kita ada di rumah, bisa kan nyuruh keluarga buat ngirimin fotonya ke kita, nanti kita pakai foto yang di HP itu. Begitu. Seperti itu untuk proses pembuatan rekening baru. Terus alamat Bank BRI Taiwan ini, yang ada di Taiwan ini, alamatnya itu ada di Jalan Nanjing bagian Edge itu mana sih? Edge itu timur ya, bagian timur, nomor 166 Jalan Nanjing Timur atau Nanjing Edge Road bagian 3 atau section 3, nomor 166, Chongshan District, Taipei City gitu. Terus pelayanannya, aku sempat kemarin tanya-tanya juga sama maksudnya sama staffnya itu, aku sempat wawancara kedepannya itu Bank BRI yang ada di Taiwan itu maksudnya pelayanannya itu ada apa aja, terus mau memberikan pelayanan apa untuk ya maksudnya untuk para warga Indonesia yang ada di Taiwan, atau mungkin untuk warga Taiwannya sendiri juga kan bisa juga. Jadi nanti di sana itu bakal bisa memberikan peminjaman uang NT, terus deposit uang udah pasti lah ya, yang namanya bank bisa ngedeposit uang dong. Terus juga nanti bakal ada pengiriman pelayanan uang dari Taiwan ke Indonesia, terus juga penukaran uang. Jadi kan banyak banget tuh kan orang yang pada mau cuti ke Indonesia atau mungkin pulang ke Indonesia, tapi kita nggak punya uang rupiah, soalnya di bandara susah nukernya. Kadang ibaratnya nyari-nyari juga lewat all shop ada, cuman harganya mahal atau mungkin apa. Nanti Bank BRI ini juga nyediain penukaran uang rupiah, entah itu dari dolar Amerika ke rupiah atau mungkin dolar Taiwan ke rupiah, semua bisa seperti itu. Terus untuk pelayanannya, jam bukanya itu sekarang ini masih mengikuti Bank Taiwan pada umumnya, buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3.30 atau jam setengah 4 sore. Jam 15.30 maksudku, dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4 sore. Hanya berlaku Senin sampai Jumat. Kemarin juga aku sempat memberikan pesan saran supaya adanya pembukaan kantor, maksudnya jam kerja di hari libur, hari Minggu atau mungkin hari Sabtu. Minimal kata saya kan di hari Sabtu, maksudnya nggak apa-apa nggak sehari, kataku minimal setengah hari. Ibaratnya kayak kantor pos kan Sabtu buka cuma kan setengah hari kayak gitu, nggak apa-apa kataku. Setidaknya kan maksudnya para PMI yang susah untuk, kan kalau Senin sampai Jumat itu kan susah ambil libur. Adapun yang ambil libur ya itu ya libur gitu loh, maksudnya adanya pemotongan gaji, itu juga pemotongan jam lembur atau apa, mungkin maksudnya intinya dirugikan gitu loh, nggak bisa pergi ke di waktu jam luang gitu, waktu luang kayak gitu. Terus sekarang sih lagi diusahakan, nanti kedepannya pasti bisa diusahakan. Terus juga kedepannya juga bakal ada sebulan 2 bulanan ke depan, intinya kalau udah rame, maksudnya udah siap semuanya, semua juga udah bakal bisa. Terus kan banyak tuh orang yang udah pada punya Bank BRI, rekening BRI yang uang rupiah gitu, tapi kan di sini dulu bikinnya entah mungkin bawa dari Indo, atau mungkin dulu bikinnya di sini lewat agensi penyalur yang suka ngebantu pembuatan gitu. Tapi kan kita cuma bisa ngisi doang, nggak bisa ngecek rekening, nggak bisa ngeprint buku rekening. Bisa nggak kita ke Bank BRI? Bisa, yang penting sama-sama BRI. Tapi nanti sebulan ke 2 bulan sejak dari grand opening ini,
pasti bisa, karena kemarin ada juga orang yang mau ngeprint buku rekening itu tapi nggak bisa karena mesin untuk printnya itu masih dalam pengiriman, masih di jalan katanya, lagi dikirim. Jadi sementara ini belum menyediakan, tapi pasti tersedia. Terus nanti di Bank BRI ini kita juga bakal bisa mengaktifkan mobile banking atau m-banking. Jadi kita nggak cuman bisa untuk ngisi nabung doang, tapi nanti juga kita bisa bakal ibaratnya kayak pengen nyetorin listrik yang ada di Indonesia bisa banget. Terus mungkin kita mau pembayaran all shop, beli barang di Indonesia biar orang rumah itu kan bisa tuh lewat m-banking. Jadi gitu kegunaan m-banking. Jadi kita nanti bisa mengaktifkan m-banking tersebut. Nah, untuk yang pembuatan rekening yang rupiah itu kan di Indonesianya itu kan katanya diterbitkan dari kantor unit BRI yang ada di Surabaya. Terus aku tanya, kalau misalkan kita pulang ke Indonesia, terus kan kita bukan orang Surabaya tuh, misalkan kayak saya nih orang Indramayu, terus kalau misalkan kayak buku rekeningnya ada kerusakan atau mungkin ATM-nya ada juga kerusakan, bukunya mau ganti, itu bisa nggak? Kata saya untuk melakukan pengurusannya itu di unit yang lain. Terus kata stafnya itu bisa, yang terpenting kita datangnya itu ke unit, jangan ke cabang. Kalau ke cabang kemungkinan besar nggak bisa, tapi kalau kita datangnya ke unit yang besarnya, kayak tempatku kan Indramayu, unitnya itu cabangnya itu kan cabang Kedokan Gabus, tapi unitnya tetap unit Jatibarang. Jadi saya harus datangnya ke Jatibarang, jangan yang datang yang ke dekat rumah. Kalau yang ke dekat rumah kemungkinan besar nggak bisa. Jadi seperti itu. Walaupun ini terbitnya dari Surabaya, tapi kalau misalnya kita ada masalah, katanya itu bisa dilakukan di kantor unit yang lain yang terdekat. Terus tadi udah ada deposit uang, peminjaman uang inti, terus juga ada pengiriman uang nantinya, terus juga ada apa lagi ya? Oh iya, kemarin ada yang masuk lagi tuh pertanyaan, bisa nggak melakukan pembayaran BPJS ketenaga kerjaan? Sejauh ini di Taiwan susah banget kan, setiap kita mau pembayaran BPJS ketenaga kerjaan mesti nyusahin orang yang ada di rumah. Tapi sebenarnya di Indonesia juga menurutku nggak susah-susah banget sih, kan kita udah ada kode billing, kita tinggal datang ke teller, nggak perlu kita ke ATM, kita tinggal datang ke teller, kasih kode billingnya, bilang mau bayar BPJS ketenaga kerjaan kan bisa. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ada pesan masuk seperti itu, mempermudahkan kita untuk bayar, nggak perlu ngerepotin orang yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia. Kita bisa langsung bayar sendiri di Taiwan. Bisa nggak? Kemarin sih aku nggak sempet tanya ya mengenai hal itu, tapi kemungkinan sih kayaknya bisa deh, kayaknya bisa. Aku yakin kedepannya bisa, pasti bisa, karena ini kan bener-bener kantor, maksudnya kantor bank gitu loh, bukan cuma sekadar ya emang pembantu, cuman kan bukan penyalur gitu loh, tapi benar-benar emang ini udah bentuk kantor. Jadi kemungkinan di sana bisa. Terus untuk rute, kemarin aku naik dari Taipei Main Station atau TMS itu naik bis nomor 307. Kalian bisa cek video yang sebelumnya di akun ini juga, bisa cek video sebelumnya dan ikutin di mana tempat nunggu bisnya, di mana turunnya, kalian bisa tahu. Segitu aja kayaknya. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk nanti kan ini kan ATM-nya belum ada. Kemarin aku sempat tanya, ATM-nya itu ATM biasa ataukah sudah berchip? Kemarin katanya sih sudah, chipnya itu katanya Mastercard yang untuk penyimpanan MT, tapi aku juga belum tahu sih karena ini belum keluar juga. Tapi kemarin sempat tanya, katanya bilangnya sih
chipnya Mastercard. Terus juga yang untuk yang BRI yang dari Indonesia kan Britama ya, bukan Simpedes. Ini Britama. Yang dari Indonesia itu nanti banknya itu, akun banknya itu Britama. Terus juga ATM-nya juga sama, katanya udah ada chipnya itu Mastercard gitu. Terus buka banking sejauh itu sih cuman ada itu aja, karena kemarin kan benar-benar baru banget, jadi aku juga sempat tanya mengenai peminjaman uang itu aku sempat tanya udah ada brosurnya belum, kata pihak banknya itu belum ada, kita masih belum ada, bilangnya sih gitu. Terus kan sempat ditanya emang ada minat, katanya ya kalau emang pas lagi butuh sih biasanya kan minat kan, kadang minjem di sini tuh kan susah ya sih, kadang ada majikan yang maksudnya ibaratnya maaf dalam tanda kutip memperbolehkan kita, maksudnya bahkan menawari kita untuk melakukan peminjaman uang. Tapi kan beberapa majikan juga banyak yang nggak ada gitu loh, baik karena nggak ada atau ya emang kitanya sendiri malu buat minta pinjem uang ke majikan. Jadi adanya ini Bank BRI yang nanti bisa melakukan peminjaman uang itu sangat membantu banget. Tapi yang terpenting kita yang sebagai maksudnya orang resmi itu jangan mudah memberikan identitas kita buat ibaratnya kayak dipinjam orang, aku mau pinjam uang nih, aku pakai identitas kamu, nanti pasti aku setorin. Sebenarnya walaupun kita kenal jangan semudah itu kita percaya ke orang. Bukan berarti aku ngajarin supaya kita itu bersikap bodoh amat terhadap orang lain, enggak juga, cuman ya lebih berhati-hati. Kita di Taiwan, bukan di negara sendiri, kita nggak tahu hukum di sini seperti apa, bisa saja itu bisa malah membuat niatnya kita ngebantu temen tapi malah jadi bumerang yang maksudnya ibaratnya berbahaya buat diri kita sendiri gitu sih. Ya intinya semua hal apapun kita harus dilakukannya secara berhati-hati. Setiap kejadian yang terjadi anggap semuanya itu pelajaran buat diri kita supaya kedepannya lebih waspada, lebih berhati-hati, jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah percaya sama apa gitu loh. Walaupun kita udah kata si dia gini, terus kata si dia juga udah gini, tapi kita juga jangan langsung percaya ke orang lain gitu sih. Sejauh ini kayaknya seperti itu aja yang saya tahu mengenai Bank BRI yang ada di Taiwan. Nanti untuk yang masih pada penasaran nih, nggak apa-apa, kita orang Indonesia datang ke sana jalan-jalan kan, biar kita tahu. Berasa aku ya masuk ke kantor Bank BRI, lihat Bank BRI di Taiwan, berasa kayak di Indonesia banget, berasa kita tuh udah ada di Indonesia. Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia masuk Taiwan. Bayangin, di sana itu staffnya ada orang Indonesia sama orang Taiwan. Otomatis di sana nggak bisa bahasa Mandarin, nggak apa-apa, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, kita bisa ngomong bahasa Mandarin. Nggak bisa dua-duanya, Mandarin sama Inggris, kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia dong. Karena staffnya ada juga orang Indonesia di sana banyak, nggak cuma 1-2, banyak. Orang Taiwannya juga nggak cuma 1-2, tapi banyak. Main ke sana, sekalian tanya-tanya di sana itu bisa apa, seperti apa, bagaimana prosesnya. Kalau kita bisa tahu sendiri, itu lebih kayak lebih wow gitu lah, lebih spektakuler, lebih istimewa. Kayaknya kita benar-benar tahu real tanpa informasi dari orang lain gitu. Makanya aku pas kemarin ke sana sempat ditanyain sama staf banknya kan, oh kamu bisa kesini, kamu nggak kerja tak? Emang kamu apa, kamu di sini sekolah? Aku bilang aku di sini kerja. Terus oh kamu nggak kerja, katanya. Aku bilang aku kerjaku untuk minggu ini, kataku shift malam, jadi aku pekerjaannya itu bergantian, seminggu shift malam, seminggu shift pagi. Terus stafnya bilang, wah kamu katanya
ngatain aku, katanya berarti kamu hari ini, maksudnya jam sekarang itu waktunya istirahat, tapi pas sekarang kamu malah kesini bikin rekening, tapi prosesnya lama, terus staffnya bilang minta maaf lagi sebenarnya akunya juga kayak ngerasa udah capek banget, ngantuk banget. Orang dari pagi kan, dari jam setengah 10 kalau nggak, setengah 10 sampai sana, terus sampai jam setengah 1 baru kelar. Sampai di sana dikasih air minum apa, sebenarnya kan nggak segitunya juga sih, tapi karena akunya udah nunggu lama banget dikasih air minum sampai sana. Terus banyak sering itu apa sih namanya, ngisi formulirnya itu sering banget salah, karena dari staffnya juga karena masih baru, terus juga akunya juga masih bingung untuk ini diisi apa, untuk di sini diisi apa begitu. Tapi ya sebenarnya nggak bingung-bingung banget sih, karena kan di situ juga tertulis ada bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia juga. Formulirnya itu ada penerjemahnya begitu. Baik, segitu aja sih pertanyaan dari saya. Untuk nanti kalau emang ada pertanyaan tapi jawabannya belum ada di video ini, kalian bisa tulis komentar. Nanti insya Allah kalau saya tahu dan sempat untuk melihat komen, pasti bakal saya balas komentarnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya yang membutuhkan bisa tahu, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi bisa memberitahu orang lain, seperti itu. Ya udah, hari ini aku bikin video ini hari tanggal berapa sih, tanggal berapa lupa, tidak tanggal berapa kemarin, tanggal 3, hari ini tanggal 4 ya, tanggal 4, besok tanggal 5. Ini hari tanggal 4 Desember 2021, besok tanggal 5 hari Minggu. Jangan lupa yang libur tetap hati-hati, Taiwan udah musim dingin, jangan lupa selalu bawa payung sama jaket, takutnya hujan. Bawa jaket takutnya kedinginan juga, jadi harus tetap bawa jaket dan juga payung. Untuk yang berlibur tetap selalu hati-hati, dan jangan lupa selalu tetap berdoa setiap saat dan menurut keyakinan masing-masing. Begitu aja video yang saya bahas untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.